Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elvi Muawanah selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang passionate, compassionate, produktif, dan upaya perwujudannya kehidupan sehari-hari. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama, Ahmad Nur Zaman. Yang kedua, Alia Hikmatul Maula. Yang ketiga, Ika Octavia Rianti. Materi pertama akan saya sampaikan. A. Passionate. Passion atau passionate adalah sesuatu hal yang dikerjakan dengan ikhlas, tanpa paksaan dan suatu bentuk panggilan dari alam bawah sadar seseorang. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan passion. 1. Passion bukanlah hobi atau sebuah mimpi. Yang kedua, bahagia dengan passion Anda. Yang ketiga, tak peduli seberapa sakit ataupun lelah. Yang keempat, passion sesungguhnya muncul sejak kecil. Yang kelima, Anda tidak dapat menghentikannya. Terima kasih. Poin B yaitu compassionate produktif. Menurut Pacific Prime, compassion atau compassionate adalah bentuk aksi dan emosi yang membuat seseorang menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada orang lain. Sedangkan produktif secara tradisional difokuskan pada satu tujuan utama, yaitu bagaimana saya bisa membuat tim atau individu saya menghasilkan lebih banyak dalam jangka pendek. Jadi bisa disimpulkan, compassionate produktif adalah aksi yang membuat seseorang menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada tim atau seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih cepat dengan menggunakan taktik dan juga tips berbagai apapun. Menunjukkan compassionate dapat menyebarkan harmoni di tempat kerja ataupun di sekitarnya dan menciptakan lingkungan yang ideal. Dalam dunia psikologi, compassion digolongkan sebagai sebuah aksi ketimbang emosi. Dengan menggabungkan kepedulian, empati, dan kasih sayang, seseorang mampu membantu meringankan beban yang dirasakan oleh orang lain. Dalam dunia kerja, menunjukkan compassion kepada orang lain adalah hal yang sangat diperlukan. Beberapa cara yang bisa membantu dalam melatih memberikan compassionate, salah satunya mulai dari diri sendiri dengan memaafkan, memuji, dan mencintai diri sendiri. Membangun komunikasi efektif dengan rekan kerja untuk menyampaikan sebuah idenya. Mendengarkan rekan kerja dengan sabar, pikiran terbuka, dan tidak menjadi judgmental atau menghakimi. Memperhatikan rekan-rekan ketika mereka mengalami kesulitan baik di tempat ataupun di kehidupan pribadi serta membantunya merasa nyaman. Apa sih keuntungan yang bisa didapat dengan compassionate produktif ini? Yaitu yang pertama, kamu dapat mengurangi tekanan dan rasa khawatir akibat pekerjaan atau urusan lainnya. Lebih tangguh menghadapi stres dan mengurangi risiko karena kamu dan rekanmu saling membantu. Yang terakhir yaitu membantu kamu dalam membangun hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja dan atasannya. Menurut Wall Street Journal, memiliki compassion dapat membantu memahami perasaan orang lain dan memberikan respon yang sesuai dalam berbagai situasi. Jadi, compassionate produktif sangatlah penting karena perusahaan atau suatu kelompok membutuhkan seseorang yang dapat membantu orang lain dalam memecahkan masalah bersama-sama, serta mampu mengidentifikasi setiap kesempatan yang ada. Saya akan membacakan materi yang C, yaitu upaya perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, passionate. Contohnya yaitu pertama, perasaan yang sangat kuat pada sesuatu.
Ketika sesuatu sudah menjadi passion kamu, maka ada perasaan yang sangat kuat terhadap hal tersebut, sehingga kamu merasa ada yang kurang saat tidak melakukannya. Misalnya, kamu akan merasa sangat sedih kalau tidak bisa berlatih bola sesuai dengan jadwalnya. Contoh yang kedua yaitu adanya emosi yang dalam. Orang yang memiliki hasrat terhadap sesuatu akan merasakan adanya ikatan emosional yang mendalam. Sebagai contoh, seorang pemain sepak bola profesional akan merasa sangat sedih apabila bahkan bisa putus asa karena tidak bisa ikut tampil bersama timnya disebabkan oleh cedera misalnya. Contoh yang ketiga yaitu terpicu oleh antusiasme dan hasrat. Orang yang melakukan apa yang menjadi passionnya cenderung akan terus berusaha meskipun gagal berkali-kali. Dia akan bersemangat dan antusias mengejar apa yang menjadi keinginannya tersebut. Hampir tidak ada satupun yang bisa menghalangi hasratnya untuk mencapai keinginannya. Dorongan antusiasme dan hasrat untuk mewujudkan keinginan merupakan salah satu pertanda bahwa kamu memilikinya. Yang kedua yaitu compassionate produktif. Untuk contoh yang pertama, jangan ragu meminta tolong saat kamu benar-benar membutuhkannya. Meminta bantuan pada orang lain memang bisa terasa sangat mengintimidasi, tapi itu adalah langkah awal untuk berbuat baik pada diri sendiri. Meminta bantuan tidak berarti lemah, justru menandakan kamu pribadi yang kuat, karena mampu menyadari serta mengakui kelemahan diri sendiri dengan meminta tolong orang lain. Yang kedua, berhenti mengejar kesempurnaan. Jangan salah, self-improvement memang bagus karena itu melatih dirimu untuk terus mengembangkan versi terbaik diri sendiri. Tapi itu enggak berarti kamu harus sempurna dalam segala sesuatu. Justru perkembangan diri butuh proses yang tidak mulus. Ada jatuh bangun yang harus ditempuh, ada up dan down hidup, ada berhasil dan gagal. Di situ kamu belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dirimu pun tidak. Jadi memaksa diri mengejar kesempurnaan sama saja dengan menyiksa diri. Dan yang terakhir yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu berjalan di luar kehendakmu. Banyak hal terjadi di luar kontrol kita. Lagi-lagi manusia makhluk terbatas. Bukan berarti nggak boleh bikin rencana. Planning harus tetap ada, tapi ketika planningmu nggak berakhir sesuai ekspektasi, jangan malah marah dan menyalahkan diri sendiri. Itu malah membawa perasaan. Dan yang keempat, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kehidupan setiap orang berbeda. Kesuksesan mereka tak berarti kegagalanmu. Begitu pula sebaliknya. Terus membandingkan hidup dengan orang lain hanya akan membuatmu tidak bahagia. Perbuatan baik harus dimulai pada diri. Jangan terlalu keras pada dirimu. Saat kamu bisa berbuat baik pada diri sendiri, saat itulah kamu pun bisa menyalurkan kasih yang sama pada orang lain. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.